Dan sahabat bila jangan pernah takut kalau kita udah punya ilmu. Allah akan tinggikan derajat kita. Gak mungkin, Allah mustahil Allah akan menelantarkan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu dari beberapa derajat. Beriman dulu. Hadirkan hati kita. Sebutkan nama Allah dalam hati kita. Lalu kita memiliki ilmu. Kalau kita tidak berakhlak di hadapan Allah, maka tentu sia-sia. Ilmu itu di bawahnya dari akhlak. Akhlak itu di atas ilmu. Akhlak itu di atas ilmu. Kalau cuma punya ilmu itu bagaikan iblis. Iblis itu memiliki ilmu. Iblis itu gurunya para malaikat. Tapi karena iblis sombong, Allah usir iblis dari surga. Masya Allah. Itulah betapa pentingnya kita belajar akhlak. Seperti Rasulullah SAW yang selalu baik kepada siapapun, yang selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun orang itu tidak membalas, tidak berlaku baik kepada kita, tapi kita harus tetap baik kepadanya. Kita contoh akhlak Rasulullah. Jadi jangan sampai kita hanya punya ilmu tapi tidak memiliki akhlak. Itu penting sekali sebab bilangnya. Ingat, akhlak itu di atas ilmu. Jadi hiasi diri kita dengan akhlak dan terus menuntut ilmu selama-lamanya sampai kita meninggal dunia. Kalau kita pengen sukses dunia akhirat, maka dengan ilmu. Imam Syafi'i pernah berkata, "Wa man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dengan ilmu. Jadi hiasi kita dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW dikaruniai jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun syarat makna. Dan ini tercakup dalam 2 kalimat di dalam hadis ini. Aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka tidak bersedih hati. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang berkatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka mereka tidak akan khawatir, maka mereka tidak akan merasakan ketakutan dan berduka cita. Akan selalu bahagia kalau udah cinta sama Allah. Akan selalu merasakan kenikmatan dalam beribadah, akan selalu merasakan kenikmatan dalam hal apapun. Takdir baik maupun buruk, dia akan selalu bahagia. Dia tidak merasakan hal itu. Dia tetap dia saja, karena yang dia rasakan bahwa takdir baik maupun buruk itu tetap kehendak Allah. Karena dia berfokus terhadap cinta Allah. Masya Allah. Susah ya kayak gitu. Kita sama-sama berusaha ya sahabat billah untuk menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlakul karimah, menjadi seorang muslimah yang selalu taat kepada Allah dan terus meraih cinta Allah. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah takut, la takhafu wa la tahzanu, janganlah takut dan janganlah engkau bersedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah. Masya Allah. Jadi luar biasa sahabat billah, keikhlasan itu terbagi menjadi 3. Keikhlasan dalam beribadah, contohnya kita baca surat Al-Waqi'ah karena pengen dilancarkan rezeki. Ikhlas, tapi keikhlasan yang paling rendah. Lalu keikhlasan yang kedua adalah ketika kita beribadah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, kita takut masuk ke dalam neraka Allah dan menginginkan surga Allah. Itu ikhlas tanpa ikhlasan di tengah-tengah. Lalu keikhlasan yang paling tinggi adalah
ketika dia beribadah, dia bertilawah Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia bersolawat, dia melaksanakan sholat sunnah dan sholat wajib, bukan karena apapun, bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan karena kemuliaan dunia, tapi yang dia inginkan hanyalah cinta Allah. Cuman pengen deket-deket sama Allah. Masya Allah, tinggi itu keikhlasannya. Karena kalau udah cinta sama Allah itu luar biasa, sahabat, bila kita tidak akan pernah merasakan kesedihan, tidak akan pernah merasakan kekhawatiran. Allah Akbar. Karena dunia ini milik Allah. Dunia ini milik Allah dan sangat mudah bagi Allah untuk memberikan apapun yang kita mau kalau kita hanya berfokus pada Allah. Jadi kalau akhirat kita kejar, maka dunia pun akan menghampiri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menaati apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Jadi kalau misalnya kita bertakwa kepada Allah, kita kejar akhirat, dunia akan mengikuti kita. Dalam surat Hud ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa ma taba ma'ak wa ma taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat, tidak apa-apa ya, itu adalah kehendak Allah. Baby nangis itu kehendak Allah ya. Jadi kita berfokus saja. Masya Allah. Semuanya anak yang soleh ya, gak apa-apa, kehendak Allah. Allah yang menggerakkan semua yang ada di alam semesta ini. Jadi orang-orang istiqomah disebutkan dengan mustaqim, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Wah, sulit istiqomah tuh ya. Sama, ada juga sangat sulit. Jadi kita bersama-sama untuk istiqomah dalam hal kebaikan. Kita bersama-sama untuk menjadi seorang muslim yang istiqomah, selalu taat kepada Allah. Berusaha. Memang tidak akan 100% kita jauh daripada kesalahan. Al-insanu halul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi gak mungkin 100% kita bisa taat kepada Allah, tapi kita bisa memalingkannya langsung taat kepada Allah. Misalkan kita terjatuh dalam kemaksiatan, langsung kita palingkan lagi kepada Allah. Kita ada suatu celah untuk terjerumus dalam kemaksiatan, kita palingkan lagi kepada Allah. Jadi jadikan Allah sebagai prioritas utama, walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Banyak hawa nafsu juga. Misalkan anak-anak muda di sini, ada anak muda, misalkan pacaran, pengen seorang wanita itu ingin disayangi, ingin dikasihi, gitu ya cewek mah. Pengen ada yang sayang-sayangin, pengen ada yang manja-manjain, pengen ada yang perhatiin. Itu adalah memang manusiawi, tetapi karena itu hawa nafsu yang jelek, maka dia tepis hal itu demi ketaatannya kepada Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Taat kepada Allah walaupun dibayang-bayangi oleh nafsu. Istiqomah.